Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Gue akan bahas permainan dari Messi of Chess, Faustino Oro, yang sedikit lagi akan meraih gelar Norma Grandmaster pertamanya. Buat teman-teman yang belum tahu, Faustino Oro adalah pecatur yang meraih gelar International Master di usia 10 tahun. Berasal dari Argentina, dan dia sekarang dikejar target untuk menjadi Grandmaster termuda di dunia. Dia masih punya waktu sampai November 2026. Saat ini, Faustino Oro sedang mengikuti turnamen bertajuk Legend and Prodigies 2025, teman-teman, yang diadakan di Madrid, Spanyol. Dan lawan yang dihadapinya di babak ke-6 adalah Alan Picot, Grandmaster asal Spanyol, yang disebut sebagai legenda. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RLCS untuk dapetin konten eksklusif. Kalau lu pengen lebih jago lagi dan pengen dilatih oleh RLCS, gabung ke kelas RLCS Academy. Teman-teman, Faustino Oro pegang buah putih, formatnya catur klasik. Mulai dengan langkah E4, kemudian E5, putih kuda F3, hitam kemudian kuda ke petak C6. Putih mainkan kuda C3, hitam menjawab dengan kuda F6. Teori apakah ini? Ini adalah four knight game ya, atau teori 4 kuda. Putih bishop B5, hitam bishop B4. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade. Nah, gue jelasin dikit nih. Kenapa di sini lebih memilih rokade, nggak mau ngambil kuda, kemudian ngambil pion di petak E5? Karena nggak ada untungnya sob. Kalau misalkan kuda makan pion E5, hitam bisa menjawab dengan langkah queen ke petak E7. Kalau kuda mundur ke petak D3, maka ada jawaban bishop makan kuda, dimakan lagi, dan queen makan pion E4. Jadi bakal seimbang juga. Nah, nggak mau dong putih. Ya, kalau lu pengen main untuk bertarung, ya nggak akan pilih variasi makan kuda ini. Jadi lebih bagus lakukan rokade. Kemudian hitam lanjutkan dengan rokade juga. Putih baru mengambil kuda di sini, dimakan lagi, tapi nggak ngambil pion di petak E5. Mainkan D3. Menarik ya, ngebiarin hitam punya sepasang gajah. Hitam tidak memilih bishop ke petak G4, tapi lebih memilih kuda ke petak D7. Ini juga menarik ya, kalau logika kita kan bishop G4 ya. Ya, cuma kalau di H3-in jadi terpaksa makan, teman-teman. Nah, inilah yang mungkin hitamnya nggak mau ya. Kalau misalkan bishop ke petak H5, putih queen ke petak E2. Kalau misalkan benteng ke petak E8, nanti berani untuk G4. Atau manuver kuda D1 dulu, kuda E3, dan G4. Kayaknya lebih menarik aja G4 ya. Tapi PP QNK lebih pilih kuda ke petak D7. Bukan PP QNK ya. PP QNK lawan sebelumnya Alan Picot, teman-teman. Kuda ke petak D7. Kemudian putih kuda ke petak E2, hitam benteng ke petak E8. Putih mainkan langkah A4. Ini mau menjebak bishop ya, gangguan lewat sayap menteri. Kemudian hitam manuver kuda ke petak F8. Putih manuver juga kuda ke petak D2. Hitam kuda G6. Putih kuda C4. Kreatif banget nih. Kemudian bishop ke petak E6. Putih mainkan langkah B3 ya, untuk menopang kuda. Hitam queen ke petak D7. Putih geser aja. Alan Picot elo ratingnya lebih tinggi, 2588. Putih 2464. Lumayan ya jaraknya, hampir 100 elo rating lebih ya. Dimainin langkah B5. Dia ngegas nih. Putih kuda E3. Kemudian hitam bishop C5. Putih bishop B2. Pertukaran bishop dan kuda dilakukan, putih makan lagi. Nah, kenapa sih hitam melakukan ini? Ini juga menarik ya. Padahal kan makan ini juga nggak ada untungnya. Mungkin secara struktur double pound. Ya, kayaknya nggak mau kalau putih ini ya. Ada serangan dari D4 juga mungkin ya. Langkah lain sebenarnya menarik adalah langkah A6. Ya, makan, kemudian makan lagi. Kita back to the game. Baru A6. Gajah beda warna. Putih queen ke petak D2. Hitam C5. Putih queen C3. Hitam C4. Makanlah. Kemudian makan lagi. Putih menolak makan ya. Karena makan gak ada untungnya dong. Double pound. Secara struktur juga kurang bagus. Mendingan gue dorong D4.
Masuk langkah ke-20 nih teman-teman. Hitam mulai goyang dan hitam mainkan langkah yang tidak akurat. Harusnya di sini makan dilanjutkan dengan F6, malah mainkan langkah benteng A ke petak B8. Kalau lu jadi putih, apa langkah yang bakal lu pilih, guys? Yes, dorong dong D5. Bishop ke petak G4 dan kuda ke petak G1. Manuver untuk lebih baik ke petak F3 nantinya. Hitam mundur queen ke petak C8. Putih mainkan bishop ke petak A3. Ya. Hitam bongkar dengan langkah C6. Putih menawarkan pertukaran benteng A ke petak B1. H3 lebih baik. Hitam harusnya di sini makan petak B1, kemudian makan lagi dan makan pion D5. Kemudian apabila dimakan bishop L5, bishop ke petak F5. Ini bakal memberikan keuntungan posisi untuk hitam, teman-teman. Hampir menyentuh angka 1. Kalau misalkan benteng ke petak B4, masih ada jawaban ke J4. Ya, kalau misalkan dimakan, ada kuda ke petak H4 kayak gini. Ya, sang legenda sepertinya capek juga ya. Dia tidak menemukan langkah itu dan lebih pilih langkah pasif bishop D7. Pertukaran benteng terjadi, queen makan benteng, queen makan C4, pion makan D5, makan lagi pakai pion, benteng ke petak C8. Queen makan pion A6, benteng makan pion C2, putih benteng C1. Simplifikasi. Kalau dimakan sebenarnya bau-bau remis juga nih. Tapi nggak mau. Alan Picot lebih pilih benteng A2. Nah, di langkah berikutnya, jadi bumerang buat Alan Picot yang menolak pertukaran benteng, guys. Ada langkah brilian yang bisa lu temuin kalau lu jago nih, teman-teman. Coba tebak apa langkahnya. Grievous Rook. Kalau misalkan dimakan, back rank mate. Menteri ke petak E8, menteri ke petak D6, jaga bishop, ancaman benteng ke petak B8, putih balik lagi benteng C2, ditutup ya dengan ide mau menjaga petak C8, kemudian hitam H5, langkah ke 32, putih masuk benteng, hitam bishop ke petak C8, dipush terus menteri ke petak C7. Coba kabur dengan menteri ke petak A4, mainkan langkah yang rumit ya, teman-teman. Gimana cara putih menang dalam posisi ini, guys? Makan aja. Raja ke petak A7, ada jawaban, yes, queen F5. Setiap lu nonton video analisa dari Real Chess, sebelum memilih langkah itu, gue saranin untuk kalian kalkulasi juga ya, 1-2 langkah sebelum memutuskan langkah yang bakal lu tebak. Supaya lu bisa hebat seperti orang-orang yang kita tonton ini, guys. Makan gajah, checkmate sini. Raja naik. Apa langkah pamungkas untuk bikin hitam nyerah, teman-teman? Yes, gajah ke petak E7. 1 perwira sudah kalah. Sang legenda Alan Picot menyerah di langkah ke-37. Apabila dimakan, maka checkmate benteng ke petak H8. Apabila di sini mainkan langkah F6, putih tinggal mainkan langkah H3. Sebenarnya masih menarik ini. Bakal ada benteng G2 juga ya. Ya, tapi Alan Picot udah keburu malu mungkin ya, kalah sama anak kecil 10 tahun. Tapi jangan dilihat umurnya, teman-teman. Permainan catur adalah permainan otak. Jadi siapa yang otaknya punya kapabilitas lebih mantap, dia yang jadi pemenangnya. Begitu juga buat teman-teman yang sekarang sedang belajar, adik-adik ya kan. Jadi semangat terus ya, terus berproses. Semoga peluang menjadi master bisa kalian dapetin di usia dini juga. Apa komentar kalian buat game ini, teman-teman? 96,3% akurasi putih, hitam 88%. Sekarang ya tinggal setengah poin aja nih untuk dapetin norma Grandmaster pertamanya. Jadi, to be Grandmaster, Faustino harus dapetin 3 norma Grandmaster. Ya, artinya dalam sebuah turnamen khusus nih, misalkan nih 10 orang diikutin, nah ini ada Grandmasternya banyak. Nah, ini berpeluang untuk melahirkan norma Grandmaster. Dengan catatan, ini kan babak ke-7. Nah, babak berikutnya babak ke-7. Dia hanya butuh setengah poin aja. Kan total babaknya ada 9.
6 poin dari 9 babak dengan performa sekarang yang dia miliki luar biasa. Itu sudah cukup membuat dia dapatkan norma Grandmaster. Apalagi sekarang mimpin nih. Apakah Fosdinoro bakal jadi the youngest Grandmaster in the world, teman-teman? Berikan komentar kalian. Gue tunggu kalian gabung ke RL Chess Academy. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Hubungi di deskripsi, guys. Kita bahas apa lagi?